Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu kembali bersama kami, tim wisata spiritual misteri Banyumas. Kali ini kami masih menyajikan pengungkapan misteri makam, terutama yang berada di Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Sebagai pengungkapan yang ketiga atau yang terakhir, setelah sebelumnya kami telah mengungkap makam Mbah Lemajang dan makam Puncak Gunung Pertapan. Kali ini kami bersama Ki Manggarjati telah sampai di makam Rakentali yang letaknya di Dukuh atau di kolom Kali Pandan, Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Makam ini memiliki perbedaan dari makam-makam sebelumnya. Makam ini memiliki keanehan. Apa keanehannya? Dan saudara ingin tahu? Sebelum kita tahu akan keanehan dari makam ini, mari kita saksikan terlebih dahulu bagaimana Ki Manggarjati melakukan ritual dan berkomunikasi dengan makhluk gaib yang ada di makam ini. Silakan ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Namun, sebelumnya kami ingatkan, bagi saudara yang belum pernah subscribe, tolong saudara klik tulisan subscribe yang berwarna merah itu. Subscribe cukup hanya sekali untuk semua tayangan video dari channel ini. Saudara lihat, saudara dengar, semoga saudara pun dapat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu lillahi wa asyhadu illallah. Asyhadu lillahi wa asyhadu illallah wa asyhadu illallah. Semua itu kesusahan yang rangkam balik. Al-Fatihah. Semua itu kesusahan yang nomor yang atas yang sebuah yang dekat yang dewa semua yang kabir wa asyhadu Allah yang artinya kamu putri yang sambung musuh yang hamba kacung istimewa dikasih lanjut Al-Fatihah. Saudara, menurut Ki Manggarjati, di makam ini terdapat dua sosok makhluk gaib yang berbeda. Satu makhluk berenergi positif atau baik, dan satu makhluk gaib berenergi negatif atau tidak baik. Makhluk gaib yang baik bernama Mbah Rakentali, yang katanya masih mempunyai garis keturunan dengan Mbah Jombor yang makamnya berada di Desa Cipete, Cilongok. Akan tetapi garis keturunan itu sampai sekarang belum jelas alurnya. Mbah Rakentali berasal dari Yogyakarta. Ia berhijrah dari Yogyakarta ke Dukuh Kali Pandan, Desa Gerduren ini bermaksud untuk menyebarkan agama Islam. Ia hidup di tempat ini hingga meninggalnya pun dimakamkan di tempat ini. Meskipun ia sekarang sudah menjadi makhluk gaib atau leluhur, ia mengatakan sendiri bahwa ia bersedia membantu orang-orang yang datang ke sini, ke makam ini, untuk berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keinginan, kebutuhan, atau hajat hidup lainnya. Menurutnya, seseorang yang akan berdoa di makam ini sebelumnya diwajibkan untuk melakukan puasa mutih selama 3 hari 3 malam. Apa puasa mutih itu? Puasa mutih itu adalah puasa yang hanya makan nasi putih dan air putih atau wedang bening. Dan ketika datang ke makam, seseorang itu diminta untuk membawa kelapa muda atau dawegan, bakaran butin, kopi pahit, dan rokok kemenyan. Saudara, lalu apa keanehan Mbah Rakentali ini? Keanehan makam ini, seperti dikatakan Ki Manggarjati,
Di makam ini, di samping Mbah Rakantali, terdapat juga makhluk gaib lain yang tidak baik. Makhluk gaib itu bernama Naga Upas, yang dirinya senantiasa memberikan jalan mudah atau peluang pada orang-orang yang bernafsu dan berkeinginan untuk mendapatkan kekayaan atau pesugihan. Bagi orang yang ingin cepat kaya, maka syaratnya orang itu harus datang ke Mbah Rakantali ini, tapi untuk bertemu dengan makhluk gaib yang bernama Naga Upas itu, dengan syarat ia harus membawa sate burung cocokan. Dan setelah itu, setiap tahun orang itu harus mengorbankan atau menyembelih seekor kambing berkaki putih. Dan bila tidak dapat mengorbankan seekor kambing putih, maka manusialah yang menjadi korban atau banten. Salah satu dari keluarganya, apa itu anak atau istrinya, atau saudara atau tetangganya, tahu-tahu salah satunya ada yang meninggal dunia karena dikorbankan sebagai tumbal atau banten pesugihan itu. Saudara, itulah keanehan makam Mbah Rakantali. Karena dari ketiga makam yang ada di desa Gerturen itu, hanya makam Mbah Rakantali sajalah yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk ngiwa atau untuk mencari pesugihan. Saudara, dengan tayangan ini saudara menjadi tahu kalau makhluk gaib itu ternyata ada yang baik dan ada yang tidak baik. Hati-hati saudara, jangan sampai saudara terjebak dan tersesat hanya karena nafsu duniawi atau ingin cepat kaya. Saudara lupa dan sesat, saudara melakukan ngiwa atau cari pesugihan pada Naga Upas. Akhirnya, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tulisan yang merah itu, silahkan sudah klik subscribe-nya, like, dan komen untuk tayangan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kelilah.